Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan rahmatnya, terutama adalah nikmat iman wal Islam, kesempatan juga kesehatan, sehingga kita bisa melewati hari yang ke-15. Leres nggih? Betul Pak ya? Kita bisa melewati hari yang ke-15 dalam keadaan sehat walafiat. Nah, oleh sebab itu mari kita terus berjuang dan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan kesehatan baik lahir maupun batin. Dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah agar hati ini selalu ikhlas dan sabar, sehingga dapat melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan baik, dan mudah-mudahan diterima sebagai amal yang soleh, sehingga kita dapat berhak mendapatkan tempat yang mulia, baik itu di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, ada 3 amalan pokok yang mesti kita lakukan. Di samping amalan puasa di dalam Ramadan itu sendiri. Karena kalau kita puasa di dalam bulan Ramadan ini dengan hati yang ikhlas, penuh kesungguhan dan kehati-hatian, Masya Allah ya. Balasannya luar biasa. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sabda Rasulullah, barang siapa puasa Ramadan atas dasar iman. Iman itu di dalamnya yang paling tinggi adalah ikhlas. Kita lakukan hanya semata-mata mencari ridho Allah, mengharap pahala dari Allah. Yang kedua adalah waktu saban, penuh perhitungan. Sangat hati-hati. Jangan sampai kita puasa Ramadan 1 bulan tidak mendapatkan apa-apa, kecuali lapar dan hausnya saja. Oleh sebab itu harus penuh perhitungan, penuh kehati-hatian. Tidak hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tapi mampu mengendalikan diri. Dan itulah hakikat puasa. Mampu mengendalikan lisan kita, mata kita, seluruh anggota badan kita. Jangan sampai terjebak untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau itu yang kita lakukan, Masya Allah, bukan dosa kita setahun yang lalu, tapi dosa-dosa kita yang lalu dari mulai balik sampai hari ini dihapus oleh Allah. Sesuai dengan makna Ramadan. Ramadan. Ada Ramadan, ada Ramadan. Kalau Ramadan panas membakar. Tapi kalau Ramadan ada alif nunnya di belakang, artinya panas membakar, menghanguskan, bersih. Ya, maka para ulama mufassirin menafsirkan ya, artinya adalah ini adalah rahmat Allah. Kalau kita beribadah dengan ikhlas, bersungguh-sungguh, hati-hati, dosa-dosa kita yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya satu keberkahan yang luar biasa. Nah, di samping puasa ada 3 amalan pokok istimewa yang mesti kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat.
Ya, singkat-singkat aja. Ya. Yang pertama adalah amalan ibadah sholat, baik wajib maupun sunnah. Wajib tentu ya, karena ini yang diperintahkan oleh Rasulullah ya, sehari semalam 5 kali. Cuma yang perlu kita tingkatkan, mari kita berupaya sholat itu tepat bahkan awal pada waktunya. Dan kita upayakan sholat wajib ini secara berjamaah, lebih-lebih sholat subuh. Ya. Masya Allah, fadilahnya luar biasa. Ya. Dan kalau sholat berjamaah ini yang istimewa, itu kita harus persiapkan ya, sebelum masuk waktu sholat, sehingga kita sholat berjamaah itu ya, bisa mengikuti takbiratul ihram. Jangan hanya mengejar sahnya sholat jamaah, tapi hampir setiap hari masbuk. Ini ada di tempat saya itu. Hampir tiap waktu itu sholat jamaahnya masbuk. Ya sah, tapi tidak mendapatkan istimewanya sholat berjamaah. Ya, ibaratnya keramik gitu ya. Keramik itu kalau masbuk saja itu keramik KW berapa itu? Ya, kalau tiga ya 4 itu. Sah tapi tidak istimewa. Yang istimewa pahalanya besar adalah bisa mengikuti imam takbiratul ihram. Ini mari kita jaga. Yang kedua adalah sholat sunnah. Baik itu sunnah rawatib, sunnah mutlak, lebih-lebih qiyamul lail. Sholat duha itu ada 3 tempat. Ya. Di awal waktu sekitar jam 6 sampai setengah 8 itu namanya sholat suruk. Kalau itu kita lakukan setelah sholat subuh berjamaah, ya, kita lanjutkan zikir, baca Al-Quran, berdoa, ya, baca kalimah-kalimah thayyibah, kemudian awal duha suruk sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, kita mendapatkan nilai pahala seperti haji dan umroh, tamah, diulang 3 kali. Nilai pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna. Nah ini mari kita mumpung di dalam bulan yang berkah ini, bulan Ramadan, walaupun tidak bisa tiap hari ya, setiap hari Jumat ya, akan punya nilai tambah di dalam bulan yang penuh berkah ini. Waktu yang kedua yaitu antara jam setengah 8 sampai jam 10, itu bisa 2 sampai 8 rakaat, yang terakhir adalah sekitar jam 10 sampai jam 11. Tapi nilai pahalanya sungguh luar biasa sholat duha itu. Ya. Yang selanjutnya adalah sholat mutlak ya. Ketika masuk di masjid ada sholat 2 rakaat. Ya. Setelah wudhu ada 2 rakaat. Antara adzan dan iqamat ada 2 rakaat. Ya. Dan sholat sunnah rawatib saya kira tidak perlu saya jelaskan ya, sudah paham ya. Habis maghrib 2 rakaat, habis isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Kalau sebelum dohor itu ada 4 rakaat, ada 2 rakaat. Ya. Kalau itu kita lakukan secara istiqomah, Allah bangunkan ya, nanti di akhirat rumah di taman surga, masya Allah. Dan yang ketiga yaitu yang nilainya sungguh luar biasa adalah qiyamul lail. Biasa disebut kalau di dalam bulan Ramadan istilahnya adalah tarawih, ya, waktunya santai. Ya. Kalau di luar Ramadan adalah sholat tahajud. Ini amalan yang pertama. Yang kedua adalah Rasulullah di dalam bulan Ramadan ini adalah memperbanyak baca Quran. Oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hari-hari kita lewati ya tanpa membaca Al-Qur'an. Ya, baik itu di masjid, di mushola, di rumah kita. Jangan sampai kita tidak membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an itu sungguh luar biasa. Rasulullah bersabda, afdalul ibadati ummati tilawatil Quran. Kalau kita ingin menjadi manusia yang berkualitas, ya, kata Rasulullah, seabdol-abdolnya umatku, ya, hamba yang disayangi Allah adalah umat yang senang membaca Al-Quran, senang mentilawah Al-Quran. Dan di dalam riwayat lain ya,
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Bacalah Al-Qur'an. Di sini menggunakan kata iqra' ya. Iqra' itu artinya para ulama ya, di samping dibaca secara tartil ya, baik makhraj tajwidnya, tapi ditingkatkan, difahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu iqra'. Kalau itu yang kita lakukan, di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaat. Dan riwayat lain, as'alun nasi bi syafaati yaumal qiyamah ahlul Qur'an. Berbahagialah umatku nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat. Siapa itu? Orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Orang yang sering ya, membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Nah, oleh sebab itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang penuh berkah ini, penuh nilai-nilai kebaikan ini, jangan ada hari yang terlewati di dalam membaca Al-Qur'an, sekali lagi baik di masjid, di musola atau di rumah kita. Dan yang terakhir, Rasulullah dan para sahabat di bulan yang berkah ini adalah memperbanyak sedekah. Ya, tadi disampaikan oleh Mas Dani ya. Di bulan yang berkah ini ada kajian, ada buka bersama. Ya, tentu semuanya itu membutuhkan dana. Ini adalah peluang emas ya. Peluang emas untuk kita melakukan ibadah sedekah. Ya. Apalagi di bulan Ramadan ini. Rasulullah itu adalah orang yang lemah lembut, ya, kasih sayang, loman. Tapi di dalam bulan Ramadan itu lebih lemah lembut, lebih loman. Ya. Dan orang itu kalau loman, gampangan, suka berbagi kepada orang lain, suka sedekah, itu dekat dengan Allah, dekat dengan malaikat, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Tapi sebaliknya kalau orang itu medit, pelit, apalagi jendit ya pokoknya it-itan itu ya, jauh dari Allah, jauh dari malaikat, jauh dari manusia. Jauh dari manusia. Apalagi kalau medit ditambah lagi nyengit. Jauh dari manusia. Dan jauh dari surga, dekat dengan neraka. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari momentum yang luar biasa ini kita gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk melakukan amalan-amalan yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang bisa mengantarkan kita pada satu kehidupan yang selamat bahagia baik di dunia lebih-lebih nanti di akhirat. Karena sesungguhnya kenikmatan yang paling tinggi, rezeki yang paling besar itu adalah ketika kita selamat dari api neraka kemudian masuk di surga ya, abadi selamanya yang penuh dengan kenikmatan, yaitu di akhirat nanti. Dan itu digambarkan Allah di dalam Al-Quran. Ketika kita selamat dari neraka masuk ke dalam surga, itu nilainya lebih mahal dibandingkan emas sebesar apa? Bukan sebesar gunung. Buka di dalam surat Ali Imran. Sebesar bumi, Masya Allah. Memang kalau kita renungkan, selamat dari api neraka. Bapak-bapak, saudara sekalian, neraka itu panas atau dingin? Panas. Pernah kenyonyok api? Hanya sebentar kita tidak kuat. Bayangkan ini, selama-lamanya. Panasnya luar biasa. Kita selamat dari bencana itu masuk ke dalam surga. Satu tempat yang indah, luas, penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Memang betul kata Allah. Harganya mahal. Tidak bisa dibandingkan dengan harga emas walaupun sebesar bumi. Oleh sebab itulah hadirin sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita saling berdoa, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan, kesehatan lahir batin dan kita selalu dibimbing oleh Allah ya, agar mempunyai hati yang ikhlas, sabar di dalam menjalankan ibadah terutama di dalam bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan endingnya nanti kita menjadi orang yang sukses, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah sesuai dengan tujuan puasa.
sesuai janji Allah, innalil muttaqina jannatin na'im. Sungguh orang takwa itu balasannya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya ya, dan mudah-mudahan barokah bagi kita semua, keluarga kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan nanti di akhirat kita dipertemukan oleh Allah di surga yang luar biasa nikmatnya abadi selamanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.